Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United ambil keputusan tegas setelah Guenda sepakat ke Chelsea. Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain 17 tahun dari Sporting Lisbon, Giovanni Guenda, dalam sebuah kesepakatan diam-diam yang membuat Manchester United gigit jari. Rencananya Guenda bakal bertahan di Sporting untuk musim depan sebelum pindah ke Stamford Bridge pada musim panas 2026. Kesepakatan tersebut diyakini bernilai sekitar 40 juta pound sterling dan dia bakal menandatangani kontrak 7 tahun dengan opsi tambahan 12 bulan. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano yang menyebut bahwa The Blues telah menyelesaikan proses transfer tersebut dan sang pemain tertarik dengan visi Enzo Maresca. Chelsea sepakat untuk mendapatkan pemain berbakat asal Portugal Giovanni Guenda. Tes medis telah dilakukan untuk Guenda setelah pertemuan rahasia antara kedua belah pihak. Dia bakal bergabung dengan Chelsea pada 2026, tulis dari Romano. Pada bulan Januari, Manchester United sempat menjajaki sebuah kesepakatan untuk Guenda yang bakal berusia 18 tahun pada bulan April dan sebelumnya bermain di bawah asuhan pelatih mereka saat ini Ruben Amorim di Sporting Lisbon. Pada bulan Februari, Setan Merah bahkan sampai mengirimkan pemandu bakat untuk menyaksikan aksi Guenda saat Sporting bertanding ke Porto. Dia sangat berbakat, sangat dewasa dan memahami permainan seperti orang dewasa. Dia jelas masih harus meningkatkan kemampuannya, tetapi saya pikir dia memiliki permainan yang luar biasa dan kami memiliki seorang pemain di sana, ungkap Amorim. Masalah itu pun kini berlanjut. Media Inggris mengabarkan bahwa Manchester United bakal mengakhiri hubungan mereka dengan Jorge Mendes menyusul kepindahan Guenda ke Chelsea karena mereka tidak diberitahu oleh agen tersebut. Ineos yang memimpin keputusan ini bakal memutuskan hubungan dengan agen sepak bola manapun yang tidak menghormati atau mengeksploitasi Manchester United. Aiden Heaven cetak rekor sempurna, Arsenal buat kesalahan besar. Manchester United nampaknya telah menemukan brilian baru dalam diri Aiden Heaven. Bek 18 tahun itu tampil luar biasa dalam 3 pertandingan pertamanya di tim utama, membuktikan bahwa Arsenal mungkin telah membuat kesalahan besar dengan membiarkannya pergi. Hanya sebulan sejak bergabung dengan United, Heaven langsung membuktikan diri sebagai pemain yang bisa diandalkan. Dalam debutnya sebagai starter, dia tampil solid dalam membantu United meraih kemenangan 4-1 atas Real Sociedad di Liga Eropa. Heaven kini memiliki rekor sempurna dalam 3 pertandingan seniornya tanpa sekalipun dilewati lawan. Statistik ini bahkan mengingatkan pada catatan impresif Virgil van Dijk. Dalam kemenangan melawan Fulham, Arsenal, dan Real Sociedad, Heaven memenangkan 100% tackle yang dia lakukan. Itu berarti belum ada lawan yang berhasil melewati dirinya sejauh ini di level senior. Arsenal kini mungkin menyesali keputusan melepas Heaven. Dia menjadi pemain inti United termuda dalam laga sistem gugur di kompetisi Eropa sejak Marcus Rashford pada 2016 dan tampil dengan ketenangan luar biasa. Keberhasilan Heaven juga menjadi kemenangan bagi Jason Willock dan juga Ineos yang telah mendorong strategi merekrut bakat muda dengan harga yang lebih murah. Dengan biaya hanya 1,5 juta pound sterling, Heaven sudah menunjukkan bahwa investasi United ini bisa berbuah manis. Lalu apakah Heaven bakal terus bersinar dan menjadi andalan di lini belakang United? Yang jelas Arsenal kini hanya bisa menyesali keputusan mereka. Ruud van Nistelrooy siap beri kejutan Leicester full tim melawan Manchester United. Leicester City mungkin sedang terpuruk, tetapi Ruud van Nistelrooy punya senjata kejutan. Skuadnya hampir lengkap saat menjamu Manchester United pada Minggu malam. Musim ini The Fox mengalami roller coaster performanya. Setelah tampil impresif di paruh pertama musim, mereka justru kehilangan arah dalam beberapa bulan terakhir. Leicester belum pernah menang dalam 5 laga terakhir di Liga Premier dan kemenangan terakhir mereka terjadi pada Januari. Ironisnya melawan salah satu tim Big Six, Tottenham Hotspur. Namun jika ada harapan bagi Leicester, itu adalah kenyataan bahwa mereka bisa tampil baik saat menghadapi tim besar yang sedang tidak stabil. Dan Manchester United saat ini juga jauh dari kata konsisten. Kabar baik bagi Van Nistelrooy, dia bisa menurunkan hampir seluruh kekuatan terbaiknya. Menurut laporan dari Jordan Blackwell dan dari Leicester Mercury, hanya Abdul Fattawu yang absen karena cedera ACL yang membuatnya harus menepi hingga akhir musim. Selebihnya, Leicester City siap tempur. Dengan skuad yang hampir lengkap, tidak ada alasan bagi Leicester untuk tidak tampil habis-habisan. Apalagi mereka menghadapi Manchester United yang juga sedang kesulitan menemukan ritme permainan terbaiknya. Bagi United, ini adalah laga yang wajib untuk dimenangkan. Kegagalan meraih 3 poin di laga ini bakal menjadi pukulan besar bagi tim asuhan Ruben Amorim.
Lalu akankah Leicester City memanfaatkan momentum ini atau justru United yang akhirnya bangkit kembali? Bruno Fernandes menggila di Old Trafford, Pogba beri julukan legenda. Bruno Fernandes menjalani malam yang luar biasa di Old Trafford. Kapten Manchester United itu tampil spektakuler dengan mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-1 atas Real Sociedad, membawa tim asuhan Ruben Amorim melaju ke babak berikutnya di Liga Eropa. Penampilan Bruno yang dominan tidak hanya membuat para penggemar di stadion terpukau, tetapi juga menarik perhatian media Spanyol. Mereka kini mulai waspada terhadap kemungkinan bentrokan antara United dan Athletic Bilbao di semifinal. Dengan 3 golnya, Bruno Fernandes mencatatkan 2 rekor di Liga Eropa baru dalam kontribusi gol dan eksekusi penalti. Legenda United Paul Scholes bahkan membandingkan performanya dengan Ryan Giggs, menegaskan betapa berpengaruhnya sang kapten dalam kemenangan itu. Setelah laga, para penggemar United tidak henti menyanyikan namanya saat ia meninggalkan lapangan sebagai bentuk apresiasi atas performa luar biasa yang dia tunjukkan. Bruno kemudian mengunggah pesan spesial di Instagram dengan 3 bola dan kita lolos ke babak berikutnya. Terima kasih atas dukungan luar biasa kemarin, tulis dari Bruno. Postingan tersebut mendapatkan respon yang besar termasuk dari Fabrizio Romano yang menyoroti performanya. Namun yang paling menarik perhatian adalah reaksi mantan rekan setimnya Paul Pogba. Pogba hanya menulis 1 kata di kolom komentar, sang legenda. Pesan singkat itu langsung membuat heboh fans United. Hubungan Bruno dan Pogba memang tetap dekat meski kini mereka sudah berpisah. Bahkan rumor soal kemungkinan Pogba kembali ke United sempat mencuat lagi setelah mereka berinteraksi di media sosial. Lalu apakah Bruno Fernandes bisa terus membawa United melaju lebih jauh di Liga Eropa? Yang jelas malam di Old Trafford itu membuktikan satu hal, sang kapten memang bintang utama setan merah. Reaksi Ruben Amorim saat Rasmus Højlund membuang-buang peluang emas. Manajer Manchester United Ruben Amorim baru-baru ini memberikan pesan kepada Rasmus Højlund. Dia ingin sang striker bisa lebih rileks ketika di depan gawang lawan. Pesan ini disampaikan Ruben Amorim sesudah pertandingan Manchester United melawan Sociedad. Di pertandingan itu, Amorim mempercayakan striker timnas Denmark itu untuk memimpin lini serang setan merah. Di pertandingan ini, Højlund kembali menjadi sorotan. Sang striker gagal memanfaatkan 2 peluang emas yang dia dapatkan di pertandingan itu. Banyak pihak kembali mengkritik sang striker, namun Amorim memberikan pembelaan kepada sang pemain. Dalam wawancaranya seusai pertandingan, Amorim memberikan pembelaan terhadap Højlund. Meski dia gagal memanfaatkan 2 peluang emas, Amorim menilai sang striker memberikan kontribusi yang besar bagi Manchester United. Kami bermain dengan 2 pemain nomor 10, sehingga kami butuh pemain yang bisa membuka ruang dan membuat pergerakan. Højlund mengambil peran itu di mana dia membuat sejumlah kombinasi yang bagus dan dia juga membuat assist di pertandingan ini. Dia benar-benar membantu tim kami, ungkap Amorim. Menurut analis Amorim, salah satu penyebab Højlund gagal mencetak gol karena dia terlalu tegang di depan gawang. Dia ingin sang striker lebih rileks ketika di depan gawang agar dia bisa memaksimalkan peluang yang ada. Satu hal yang kurang dari dirinya adalah mencetak gol. Dia terlalu tegang di depan gawang. Jadi jika dia bisa lebih tenang dan dia akan mencetak gol, ungkap Amorim. Højlund bakal mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol di akhir pekan. Sang striker kemungkinan besar bakal dilibatkan Amorim di laga melawan Leicester City di akhir pekan nanti.